Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Petani tomat dan cabai di Palu gagal panen akibat cuaca buruk. Palu sebagai ibu kota Sulawesi Tengah ternyata masih memiliki wilayah terpencil. Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan divonis 14 tahun penjara. Cuaca buruk yang melanda wilayah kota Palu beberapa bulan terakhir berdampak terhadap usaha sektor pertanian. Para petani cabai dan tomat merugi akibat tingginya intensitas hujan. Harga jual tomat di pasaran pun anjlok. Para petani di Kelurahan Nunu ini mengaku tanaman cabai dan tomatnya banyak yang gagal panen akibat pengaruh cuaca buruk. Untung misalnya, mengaku banyak tanaman cabai dan tomat miliknya yang rusak dan tidak bisa dipanen. Pohon tomat sudah layu sebelum berbuah. Padahal selama ini mereka mengandalkan hidup dari usaha tersebut. Ia mengaku cuaca kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Ya perkembangannya itu agak faktor cuaca itu. Tomat baru ditanam berapa hari udah menguning. Ini lihat udah menguning, udah hujan terus 3 hari panas. Nggak ada panas, Palu nggak seperti dulu Palu ya. Hal yang sama dialami petani lainnya. Sumarno yang mengaku tanaman cabai akhir-akhir ini selain karena cuaca, juga karena serangan hama berubah lalat buah. Daun tanaman cabainya juga berubah menjadi keriting. Akibat penghasilan yang diperoleh dari usaha tersebut tidak maksimal. Kalau cabai kayaknya akhir-akhir ini agak susah ini ditangani, maksudnya penyakitnya macam lalat buah, macam daun keriting. Itu baru dia punya penghasilan tidak maksimal lah. Ya ada buah cuma jarang-jarang, tidak merata semua. Akibat cuaca buruk tersebut, harga jual cabai dan tomat di pasar tradisional pun turun sejak beberapa pekan ini. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Berstatus ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, tak berarti wilayah kota Palu sudah maju dan penduduknya sejahtera. Rupanya, masih ada wilayah yang masih terpencil dan belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Belum ada jaringan telekomunikasi dan teknologi lainnya. Wilayah itu dikenal warga dengan sebutan Uwentumbu. Masih bagian dari Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Lokasinya tidak terlalu jauh dari pusat kota. Ditempuh perjalanan sekitar 10 km atau 30 menit perjalanan. Hanya saja, akses jalan menuju kampung tertinggal ini sangat sulit. Jalan berlubang, bebatuan, pendakian curam, anak sungai jadi makanan sehari-hari para warga sini untuk bisa ke pusat kota. Ada 2 jalan yang bisa diakses untuk sampai ke Uwentumbu. Yang pertama melalui perbukitan Gunung Bulu Masomba di sisi timur Pasar Lasowani. Yang kedua melalui jalan depan kantor Kelurahan Kawatuna. Tak ada yang lebih baik dari kedua jalan ini. Jika melalui perbukitan, hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Itu pun kondisi kendaraan harus normal. Betapa tidak, jalannya curam, penuh lubang, bahkan bebatuan yang berserakan di sepanjang jalan. Sementara di jalan sisi lain tadi, tantangan utamanya harus melalui anak sungai yang tak ada jembatan penghubung. Saat air sungai meluap, maka pilihan satu-satunya hanyalah berjalan kaki. Jika tidak, maka nasibnya seperti rombongan ini. Mau tak mau terpaksa menarik kendaraan roda 4-nya karena memaksa melewati derasnya arus sungai. Aduh, kalau kampung ini
sebenarnya bisa dilalui kendaraan roda 2, roda 4. Nah, cuman dengan adanya banjir agak susah aksesnya. Bukan susah, memang apa ya? Putus. Nah, contohnya ini nih. Contohnya ini. Nah, jadi warga kota sini sementara terisolir. Nah, yang bisa itu hanya motor trail mungkin. Nah, jadi ini ada sebagian teman-teman ini Kijang, kita coba lewati sini, tapi tetap memang agak susah. Sulitnya akses jalan ini dirasakan warga Uentumbu sudah puluhan tahun. Kampung kecil dengan penghuni sekitar 160 kepala keluarga ini sudah ada bahkan sejak Kota Palu masih dalam bentuk kota administratif Donggala tahun 1990-an silam. Meski demikian, warga setempat mengaku kondisi jalan ini masih lebih baik ketimbang sebelum-sebelumnya. Tak tinggal diam, mereka mencari cara menemukan jalur alternatif yang lebih baik. Meski demikian, pemerintah masih berupaya membangunkan akses jalan untuk mereka. Memang nggak bisa dilalui. Sekarang kita kerja berapa hari ini, itu dari sini, dari Uentumbu ini ke Kampung Kawatuna 1 kali penyeberangan saja. Dulunya 5 kali. Kenapa bisa 1 kali? Artinya kita ambil pinggir gunung, tidak melalui pola lagi jalan. Bisa kembali nanti ikut jalan ini. Berarti memang tidak ada jalan lain? Tidak ada. Ini terlalu tinggi, nggak bisa kendaraan. Nah. Saya cuma lewat sini. Iya. Warga Uentumbu pun baru bernapas lega mendapatkan arus listrik sekitar tahun 2020 lalu. Sebelumnya, pelita jadi satu-satunya penerangan. Apalagi jaringan, mereka menyebut 1 batang pun tak ada. Anak mereka yang masih sekolah terpaksa diantar jemput mobil dari pihak Satpol PP dan Dishub Kota Palu. Meski demikian, para orang tua tetap harus mengantar anak-anaknya di tempat penjemputan. Mereka berharap pemerintah bersedia membangun sekolah di kampung mereka. Apa sebabnya sampai minta sekolah? Begini, saya lihat pagi orang tuanya antar pulang. Jam 10, jam 11 orang tuanya turun lagi. Turun lagi kira-kira bisa. Tanam apa, mungkin waktu di kebun. Akhirnya di ACC dikasihlah itu hari mobil saksi untuk antar jemput anak-anak. Sementara mata pencaharian warga Uentumbu pada umumnya adalah petani. Mereka memanfaatkan suburnya lahan pegunungan dengan bercocok tanam seperti lombok, tomat, dan sayur mayur. Hasil tani ini mereka jual ke pasar Laswani. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Kelangkaan LPG masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kabupaten Sigi, Sulawesi. Permintaan LPG khususnya ukuran 3 kg cukup banyak. Sementara pihak pemilik pangkalan hanya dijatah sekali seminggu untuk mendistribusikan LPG ke warga. Seperti yang terjadi di Desa Tinggede Selatan, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Pemilik pangkalan mengaku jika kebutuhan LPG ukuran 3 kg memang cukup banyak, sehingga stok yang diberikan dari agen cepat habis. Pembeli LPG tidak hanya warga setempat, tapi juga datang dari desa tetangga. Pemilik pangkalan, Mansur, mengaku jika selama ini pasokan LPG dari agen cukup lancar, namun cepat habis karena tingginya permintaan warga. Sementara pasokan dari agen hanya 1 kali dalam seminggu. Sebetulnya kalau masalah langka itu tidak juga. Artinya jatah yang kita terima sesuai pembagian itu ada terus. Cuma masalahnya karena yang membutuhkan ini di samping memang orang-orang yang sudah terdaftar, ada juga orang yang di luar terdaftar ingin juga mengambil. Nah, di situ sehingga timbul kekurangan. Itu hanya masalahnya. Kalau jatah yang kita terima tetap sesuai. Sementara itu, Amrin, warga Desa Tinggede Selatan, mengaku bersyukur
karena saat ini distribusi LPG sudah lancar meski sebelumnya sempat susah. Untuk bisa mendapatkan LPG yang kini dibeli seharga Rp22.000, ia harus jauh-jauh hari menitip pesanan ke pemilik pangkalan. Kalau kendalanya tidak ada, lancar dikasih. Yang penting kita titik dulu sana. Warga berharap agar distribusi LPG khususnya ukuran 3 kg bisa berjalan lancar. Apalagi barang tersebut sudah menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Tinggede Selatan yang umumnya berpenghasilan menengah ke bawah. Julianus K. melaporkan dari Sigi.